All the hits, one station. Inilah radio streaming Zona Music Indonesia. Hadir dengan 90% musik Indonesia. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Zona Music Indonesia Radio, 90% musik Indonesia, sahabatnya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat setia di mana saja berada. Senang dan bahagia banget rasanya kembali Aini Sisya Jutek dapat menjumpai sahabat setia, tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam program yang datangnya hanya seminggu sekali, apalagi kalau bukan info tips dan kesehatan untuk kamu semua. Selain kita akan membagikan informasi seputar info tips kesehatan, tentunya sahabat setia juga akan dihibur dengan sederetan lagu-lagu pop Indonesia persembahan Zona Musik Indonesia Radio. Kurang dengar sahabat setia, selama 2 jam ke depan kita akan bersama dari pukul 9 hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan dari pukul 8 hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salam selamat pagi dulu nih ini ucapkan untuk seluruh all crew Zona Music Indonesia Radio yang lagi mempersiapkan malam minggunya nanti, entah sama samuan ataupun sama keluarga dan sahabat tercinta, ataupun juga untuk sahabat setia yang selalu setia bersama kami di Zona Music Indonesia Radio. Kurang dengar sahabat setia semuanya, kurang dengar lagi ya. Dan di pagi hari ini tentunya Aini akan hadir dengan pembahasan baru, info tips kesehatan baru. Tapi sebelum itu, kalau misalnya sahabat setia bosan mendengarkan Zona Music Indonesia hanya melalui aplikasinya saja atau melalui kumpulan direktori aplikasi online lainnya, dan kini sahabat setia tidak mau repot ingin mendengarkan melalui websitenya Zona Music Indonesia Radio juga bisa. Dan selain mendengarkan melalui website, sahabat setia juga bisa kepoin apa saja sih yang ada postingan kita di website Zona Music Indonesia Radio. Yuk silahkan kunjungi saja situs web kami melalui www.zonamusicindonesiaradio.my.id. Untuk sahabat setia mungkin yang masih beraktivitas di kesempatan hari ini, terutama untuk para guru, selamat Hari Guru ini ucapkan untuk para guru di kesempatan hari ini ya. Karena untuk guru sendiri jasanya itu tidak akan pernah terlupakan ya. Selain orang tua kita, guru juga salah satu orang tua kita di sekolah yang selalu membimbing kita, sahabat setia. Tanpa adanya guru kita tidak akan mungkin bisa mengetahui ilmu pengetahuan yang luas, sahabat setia. Oke, untuk seluruh sahabat setia di mana saja berada yang lagi beraktivitas, mungkin selamat menjalankan aktivitasnya di kesempatan hari ini. Semoga aktivitasnya hari ini bisa berjalan lancar tanpa adanya rintangan, dan semua yang dicita-citakan kemarin untuk hari ini supaya hari ini lancar, semoga tetap lancar dan tanpa, ya seperti yang dibilang, tanpa adanya rintangan ya. Oke, daripada berlama-lama sahabat setia, langsung saja kita dengerin dulu lagu dan pariwara iklan yang akan lewat, karena nanti di segmen kedua dan selanjutnya kita akan membahas info tips kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas apa sih? Nah, untuk sahabat setia yang penasaran, nanti makanya ikutin terus info tips kesehatan persembahan Zona Musik Indonesia, 90% musik Indonesia, sahabatnya kita semua. Saat ini Anda sedang mendengarkan radio streaming Zona Music Indonesia, 90% musik Indonesia, sahabatnya kita semua. Oke, sahabat setia, seperti janji ini tadi, yuk kita langsung mulai untuk pembahasan yang pertama. Kali ini kita akan membahas 10 manfaat mengunyah permen karet untuk mulut hingga pikiran ya sahabat setia. Kita masuk ke manfaatnya dulu. Jadi sahabat setia, permen karet ini ternyata tidak hanya membantu kamu membersihkan gigi dan membuat
nafas ini menjadi lebih segar saja sahabat setia. Masih ada banyak manfaat mengunyah dari permen karet ini yang tidak terduga, baik bagi kesehatan mulut kamu, tubuh maupun juga pikiran kamu sahabat setia. Jadi manfaat mengunyah permen karet, ada beberapa jenis permen karet mengandung bahan yang bermanfaat bagi kesehatan gigi sahabat setia. Selain itu, gerakan mulut saat mengunyah juga akan memberikan efek tidak langsung bagi kesehatan kamu. Nah, ada berikut beberapa manfaat mengunyah permen karet ya sahabat setia. Yang pertama, mencegah gigi berlubang. Jadi salah satu manfaat mengunyah yang namanya permen karet yang utamanya adalah memicu yang namanya produksi air liur sahabat setia. Air liur ini akan membersihkan sisa makanan pada celah gigi. Selain itu juga menetralkan asam yang dihasilkan oleh bakteri serta membawa yang namanya antibodi untuk melawan kuman penyebab gigi berlubang tersebut sahabat setia. Kamu dapat memperoleh manfaat tersebut dengan mengunyah yang namanya permen karet bebas gula selama 20 menit setiap harinya. Dan kamu juga bisa memilih permen karet dengan berbagai jenis pemanis buatan yang aman bagi gigi seperti aspartam, lalu ada siklitol maksudnya, terus ada sorbitol atau juga mannitol. Nah, itu dia sahabat setia ya. Yang berikutnya itu mencegah bau mulut. Jadi, masalah bau mulut bersumber dari gigi yang berlubang dan juga gigi yang membusuk ya sahabat setia. Kotoran pada mulut juga bisa, serta zat buangan yang dihasilkan dari pencernaan bakteri maksudnya. Nah, kombinasi ketiganya menghasilkan senyawa kimia yang menimbulkan bau tidak sedap tersebut sahabat setia. Jadi manfaat lain yang tidak terduga dari memakan yang namanya permen karet adalah mencegah bau mulut tersebut. Produksi liur yang meningkat saat mengunyah permen karet akan menjaga mulut dan gigi tetap bersih dan bakteri, dari bakteri sehingga kamu terhindar dari yang namanya bau mulut tersebut sahabat setia. Selain itu, studi terbitan Clinical Investigation 2017 menemukan bahwa pemanis berbahan xylitol pada permen karet ini mampu menghambat yang namanya bakteri penyebab bau mulut, yaitu Streptococcus dan juga Lactobacillus sahabat setia ya. Yang berikutnya meningkatkan fungsi otak sahabat setia. Jadi beberapa penelitian juga menemukan bahwa manfaat makan permen karet selama beraktivitas dapat meningkatkan berbagai fungsi pada otak sahabat setia. Manfaat permen karet untuk otak yang bisa dirasakan diantaranya yaitu meningkatnya kewaspadaan
juga ada terus meningkatnya ingatan, pemahaman, hingga kemampuan untuk mengambil keputusan juga bisa. Hal ini mampu produktivitas dan kualitas kinerja pun ikut meningkat, sahabat setia. Jadi penelitian terbitan dari Blockmed Research International pada tahun 2015 menduga bahwa bahwa gerakan otot wajah ternyata mempengaruhi yang namanya fokus, sahabat setia. Selain itu, asupan glukosa dari permen karet dan juga gerakan mengunyah bisa merangsang aliran darah ke sistem syaraf pusat, sahabat setia ya. Hal ini membuat fungsi otak pun jadi meningkat, sahabat setia. Jadi untuk mengunyah yang namanya permen karet ini juga menggerakkan otot wajah yang berkaitan dengan fungsi zat kimia di dalam otak ataupun neurotransmitter. Ini diduga bisa mengurangi kecemasan dan juga stres yang berlebihan, sahabat setia. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Sekarang kita akan break dulu. Zona Music Indonesia Radio. Oke, kita lanjut lagi, sahabat setia. Yang berikutnya, yang keempat ya, mengurangi stres dan rasa cemas. Jadi mengunyah permen karet dapat meredakan stres dan cemas lantaran mengurangi hormon kortisol yang menjadi pemicunya, sahabat setia. Selain itu, mengunyah juga memberikan efek menenangkan dan secara alamiah mengurangi rasa cemas yang berlebihan tersebut. Mengunyah yang namanya permen karet ini menggerakkan otot wajah sehingga mempengaruhi fungsi kimia di dalam otak ataupun neurotransmitter. Ini diduga untuk bisa mengurangi kecemasan dan juga stres tersebut, sahabat setia. Jadi alih-alih daripada kamu itu menggigit kuku untuk menghalau rasa cemas kamu, sebaiknya kamu cobalah untuk mengunyah permen karet agar merasa lebih rileks lagi. Nah, jadi penting banget kamu ketahui, sahabat setia, terlalu sering makan permen karet ini juga bisa memperparah yang namanya clicking ya, sahabat setia, atau munculnya suara klik saat menggerakkan rahang. Jika punya masalah pada rahang tersebut, batasi asupan permen karet pada pada pola makan harian kamu, sahabat setia. Yang berikutnya ini mencegah naiknya asam lambung. Nah, manfaat mengunyah dari permen karet ini untuk GERD ya, itu siapa sangka, sahabat setia, bila permen karet ini mencegah naiknya asam lambung. Reflux asam lambung, reflux asam lambung terjadi ketika asam lambung naik menuju ke kerongkongan sehingga menyebabkan iritasi pada saluran tersebut, sahabat setia.
Gejala utamanya dari asam lambung ini adalah perih pada perut bagian atas serta rasa asam pada mulut kita. Saat makan permen karet, produksi liur akan meningkat. Bertambahnya produksi ini membuat liur menjadi basah maksudnya, dan lebih sering menelan, sahabat setia. Alhasilnya asam lambung terjadi netral jika asam tersebut naik ke kerongkongan, sehingga iritasi pada kerongkongan pun ikut berkurang, sahabat setia ya. Yang berikutnya, mengendalikan nafsu makan. Jadi siapa sangka ya bila manfaat mengunyah permen karet ini bisa membantu program diet kamu, sahabat setia. Salah satunya hal yang diperlukan untuk menjaga diet adalah dengan mengurangi camilan dan porsi pada makanan kamu yang berlebihan. Nah, jadi sahabat setia, temuan yang diterbitkan pada jurnal Frontiers in Psychology pada tahun 2021 menyatakan bahwa mengunyah yang namanya permen karet tanpa rasa mampu mengurangi nafsu makan, sahabat setia. Dalam hal ini, gerakan mengunyah bisa mengurangi aktivitas otak yang membuat kamu ingin makan camilan lebih banyak, sahabat setia. Jadi kunyah permen karet membantu menahan nafsu makan yang berlebihan sehingga asupan kalori berkurang. Nah, efeknya berat badan pun juga bisa ikut berkurang. Yang selanjutnya, meningkatkan performa olahraga. Jadi manfaat mengunyah permen karet yang satu ini pun cukup menarik ya, sahabat setia. Temuan terbitan dari Journal of Exercise Science dan Fitness pada tahun 2021 menyatakan bahwa orang yang makan permen karet saat berjalan dengan langkah yang lebih lebar. Nah, selain itu, jumlah dan juga kecepatan langkah juga meningkat. Hal ini membuat detak jantung dan juga pembakaran kalori pun semakin tinggi, sahabat setia. Tandanya performa olahraga pun makin optimal. Nah, untuk penelitian hingga saat ini belum mengetahui ya, sahabat setia, hubungan mengunyah permen karet dengan peningkatan performa olahraga yang satu ini, sahabat setia. Namun ada dugaan bahwa kegiatan mengunyah bisa menyelaraskan detak jantung dengan gerakan tubuh. Jadi efeknya fungsi tubuh pun meningkat sehingga jarak jalan, jumlah langkah dan juga kecepatan berjalan pun bertambah. Yang berikutnya, mencegah infeksi. Nah, infeksi telinga ya pada anak, sahabat setia. Ada sebuah penelitian terbitan BMJ Open pada tahun 2018 menemukan bahwa manfaat mengunyah dari permen karet ini juga membantu mengurangi risiko infeksi telinga atau
otitis media pada anak, sahabat setia. Ternyata mulut dan juga telinga berhubungan dalam satu jalur ya sahabat setia. Studi ini menyatakan bahwa permen karet xylitol bisa mengurangi melekatnya bakteri penyebab otitis media dan gigi berlubang, sahabat setia, seperti Streptococcus dan juga Haemophilus ya. Nah, perlu diketahui juga sahabat setia, infeksi telinga terjadi ketika saluran nafas bagian atas atau termasuk mulut juga mengalami infeksi bakteri. Lalu bakteri tersebut berjalan menuju telinga. Yang selanjutnya ini membantu menghentikan kecanduan rokok. Jadi untuk nikotin pada rokok menimbulkan juga yang namanya kecanduan sehingga sulit berhenti merokok. Nah, jika memutuskan untuk berhenti, tentu ada efek penarikan nikotin yang tidak nyaman, sahabat setia. Hal inilah yang membuat seseorang kembali merokok untuk menghilangkan efek penarikan tersebut. Nah, jadi solusinya mengunyah permen karet itu bisa memberikan manfaat untuk mengurangi kecanduan rokok. Nah, bagaimana caranya sih? Jadi, untuk mengunyah permen karet ini bisa mengurangi keparahan gejala penarikan akut, sahabat setia, seperti cemas, rasa tidak puas, dan rasa tegang berlebihan. Selain itu, rasa pada permen karet pun membuat mulut terasa nyaman sehingga mengurangi keinginan untuk merokok tersebut. Aduh. Oke, yang berikutnya ini atau manfaat yang terakhir bisa lancarkan BAB, sahabat setia. Jadi, meski tidak tertelan ya sahabat setia, atau meski tidak ditelan, manfaat makan permen karet ini juga bisa mempermudah yang namanya BAB. Nah, kenapa bisa? Jadi, gerakan mengunyah permen karet pun bisa merangsang refleksnya, maksudnya refleks bernama kapalik vagal ya. Untuk refleks ini memicu pelepasan cairan asam pada lambung, sahabat setia. Selain itu, mengunyah yang namanya permen karet ini juga meningkatkan enzim pada usus. Nah, untuk mengunyah permen karet juga mengurangi lamanya proses usus meremas makanan atau pristalasis. Nah, jadi ada beberapa cara kerja inilah yang diduga membuat permen karet ini bisa merangsang BAB. Kalau kamu suka makan permen karet, ada banyak manfaat yang bisa kamu peroleh dari mengunyah permen karet tersebut. Namun sahabat setia, pastikan juga kamu memilih permen karet rendah gula dan tidak mengunyahnya secara berlebihan. Pastikan juga kamu juga perlu mengingat bahwa zat gizi pada serta manfaat dari permen karet tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya pengobatan ya sahabat setia. Nah, jika ada masalah kesehatan, segeralah kamu hubungi dokter terdekat. Nah, itu dia untuk 10 manfaat. Oke, nanti kita akan balik lagi. Sekarang kita akan break dulu. Kita akan ke
apa sih nanti? Nah, makanya ikutin terus ya. Thank you for always tuning in. Radio streaming Zona Music Indonesia. My one and only station. Nah, sahabat setia, kita lanjut ke bahaya permen karet apabila dikonsumsi terlalu berlebihan, sahabat setia. Jadi, sebagian individu mempercayai bahwa mengkonsumsi yang namanya permen karet dapat membantu menghilangkan kantuk. Namun, tahukah kamu, sahabat setia, ternyata terdapat sejumlah bahaya permen karet terhadap kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan, sahabat setia. Seperti itu memicu masalah pencernaan, gangguan pada sendi rahang, hingga merusak lapisan gigi, sahabat setia. Nah, yuk sama-sama kita pahami akibat sering makan permen karet selengkapnya melalui artikel pembahasan yang akan kita bahas. Jadi bahaya permen karet apabila dikonsumsi berlebihan ya sahabat setia. Terdapat sejumlah bahaya makan permen karet secara berlebihan yang perlu diwaspadai, diantaranya adalah memicu masalah pencernaan, terus diare, gangguan pada sendi rahang, lalu meningkatnya keinginan makan junk food, hingga merusak lapisan pada gigi. Nah, yuk berikut masing-masing penjelasan dari bahayanya. Yang pertama, menyebabkan diare, sahabat setia. Jadi diare menjadi salah satu bahaya permen karet ketika dikonsumsi secara berlebihan ya. Ada beberapa jenis permen karet mengandung berbagai pemanis buatan seperti itu sorbitol, manitol, atau juga xylitol yang memiliki efek sama seperti obat pencahar jika dikonsumsi dalam jumlah besar, sahabat setia. Pemanis buatan juga cenderung sulit dicerna oleh usus maupun dapat meninggalkan saluran pencernaan dengan cepat sehingga menyebabkan makanan tidak dapat terserap dengan baik, sahabat setia. Jika terjadi dalam jangka waktu lama, diare berisiko memicu berat badan pun turun drastis hingga dehidrasi. Yang selanjutnya, sahabat setia, memicu gangguan pencernaan. Jadi selain diare, konsumsi permen karet secara berlebihan pun juga dapat menimbulkan berbagai gangguan pada pencernaan lainnya seperti perut kembung, produksi gas berlebihan, hingga kram pada perut. Hal ini dikarenakan mengunyah permen karet terlalu lama turut memicu yang namanya masuknya udara ke dalam tubuh secara tidak sadar. Selain itu, kandungan pemanis buatan seperti sorbitol dan juga xylitol di dalam permen karet pun juga cenderung sulit dicerna oleh tubuh sehingga tidak ada penyerapan nutrisi. Akibatnya, sistem pencernaan pun akan bekerja lebih keras yang berisiko memicu irritable bowel
sindrome atau sindrom. Nah, itu dia ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Kita akan break dulu. Menembus batas, melintas angkasa untuk Nusantara. Radio Streaming Zona Musik Indonesia. Sahabatnya kita semua. Station. Oke, sahabat setia, yuk kita lanjut lagi. Yang berikutnya itu memicu gangguan pada sendi rahang, sahabat setia. Jadi jika sering mengunyah permen karet maksudnya terlalu lama pada satu sisi mulut ya, kondisi ini dapat menyebabkan pergerakan otot dan juga sendi rahang menjadi tidak seimbang, sahabat setia. Akibatnya ukuran rahang menjadi lebih besar hanya pada satu sisi rahang saja. Bahkan kebiasaan mengunyah permen karet pun dalam jangka waktu lama rentan menimbulkan yang namanya gangguan pada sendi rahang, atau biasanya dikenal dengan temporomandibular, sahabat setia. Temporomandibular joints disorder, ataupun juga ada gejala umum dari gangguan sendi rahang ini, diantaranya adalah nyeri rahang, terdengar bunyi klik saat membuka mulut hingga dapat menggerakkan rahang tersebut. Yang berikutnya meningkatkan keinginan makan junk food, sahabat setia. Aduh, mohon maaf ya, di sini tuh berisik banget dari tadi ya. Jadi, menurut sebuah penelitian, mengkonsumsi makanan yang mengandung gula tinggi seperti permen karet dalam jumlah banyak dapat mengurangi asupan makanan sehat dengan gizi seimbang. Pasalnya, sahabat setia, perasa dan juga pemanis buatan yang terkandung di dalam permen karet tersebut membuat buah dan sayur terasa lebih pahit di lidah. Hal inilah yang memicu keinginan seseorang untuk mengkonsumsi makanan dengan rasa kuat dan juga gurih seperti junk food. Nah, jika dikonsumsi secara berlebihan, sahabat setia, junk food pun beresiko menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti kolesterol tinggi hingga obesitas. Yang selanjutnya ini merusak lapisan gigi. Ini bahaya yang terakhir ya, sahabat setia. Jadi, bahaya permen karet yang perlu diwaspadai berikutnya adalah dapat merusak yang namanya lapisan enamel pada gigi. Pasalnya, terdapat kandungan gula dalam kadar tinggi di permen karet yang berisiko memicu kerusakan pada lapisan gigi jika dikonsumsi secara berlebihan, sahabat setia. Jadi kandungan gula tersebut menjadi makanan untuk bakteri di dalam mulut yang menghasilkan yang namanya senyawa asam sehingga dapat memicu pengeroposan lapisan pada gigi hingga karies gigi. Nah, apakah permen karet ini boleh ditelan?
Selain disarankan untuk membatasi asupannya, kamu juga perlu menghindari yang namanya menelan permen karet tersebut, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sahabat setia. Pasalnya, jika permen karet ini tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan, kondisi tersebut beresiko menyebabkan yang namanya berbagai masalah pencernaan. Jadi permen karet ini juga mengandung karet butil atau getah karet alam yang termasuk jenis karet sintetis sehingga tidak dapat hancur saat dikunyah dan cenderung sulit dicerna oleh tubuh, sahabat setia. Karena itulah permen karet yang tertelan itu beresiko tertahan dan juga memblokir saluran pencernaan jika tergabung dengan makanan lainnya yang juga sulit dicerna. Namun, selama masih dalam jumlah yang sedikit dan tidak menggumpal bersama dengan bahan makanan lain yang sulit dicerna, permen karet bisa melewati yang namanya sistem pencernaan dalam kurun waktu 40 jam dengan bantuan gerakan peristalitik sehingga dapat dikeluarkan melalui feses, sahabat setia. Jadi jangan lupa ya, segera minum air putih yang banyak setelah tidak sengaja menelan atau tertelan permen karet tersebut. Nah, itulah ya sejumlah bahaya permen karet yang dapat diwaspadai terutama jika dikonsumsi secara berlebihan, sahabat setia. Pada dasarnya, asupan makanan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan sebagai upaya menjaga kesehatan tubuh. Namun, jika kamu mengeluhkan gejala yang mengganggu setelah permen karet ini tertelan, maka haruslah kamu mengunjungi silom atau dokter terdekat ya, sahabat setia. Merupakan langkah yang bisa kamu lakukan agar kondisi kamu ini dapat ditangani dengan tepat oleh dokter. Nah, itu dia ya, sahabat setia. Oke, kita break dulu, nanti kita akan balik lagi di segmen akhir. Chapter systems are offline. Number 1 for today's hits and all-time favorites. Zona Music Indonesia Radio. %90 musik Indonesia. Sahabatnya kita semua. Oke, itu dia ya untuk informasi yang sudah kita berikan tadi. Semoga informasi yang Aini berikan tadi bermanfaat ya untuk kita semua. Dan bagi sahabat setia yang suka mengunyah yang namanya permen karet, coba dipilih-pilihlah permen karet yang akan dikunyah ya, sahabat setia. Boleh untuk mengunyah permen karet, tapi jangan sampai berlebihan dengan menggunakan satu rahang saja gitu. Dan untuk sahabat setia, terima kasih banyak sudah pantengin Zona Musik Indonesia Radio dari tadi hingga saat ini. Kalau ada salah-salah kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja, ini benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya ini cuma manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari yang namanya kekhilafan dan kesalahan. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin saatnya ini pamit undur aja dari ruang dengar sahabat setia. Insya Allah nanti malam kita akan bertemu lagi dengan program-program yang ada di Zona Musik Indonesia. Seperti biasa, kalau udah pendengar lama pasti udah tahu dong ya, nanti malam itu ada program apa aja. Nah, dan untuk sahabat setia, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan juga untuk teman-teman atau sahabat setia yang lagi berakhir pekan bersama keluarga, sahabat ataupun someone special. Yang lagi beraktivitas, semangat kerja, semangat aktivitas. Semoga apa yang diinginkan selalu bisa tercapai dengan mudah ya, tanpa adanya rintangan. Sekali lagi ini ingatkan untuk seluruh sahabat setia yang ingin mengunjungi situs webnya Zona Musik Indonesia, ingin tahu apa aja sih yang ada di websitenya Zona Musik Indonesia, silahkan kunjungi www.zonamusicindonesiaradio.my.id. Oke, saatnya ini pamit undur aja dari ruang dengar sahabat setia dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam musik Indonesia. Bye-bye. Dipancarluaskan dari pelosok bumi pertiwi Nusantara Indonesia. Inilah radio streaming Zona Musik Indonesia. 90% musik Indonesia, sahabat kita semua.